Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5833 David dipukuli. Solvien dan yang lainnya telah melarikan diri ke kejauhan. Gemetar saat menyaksikan pertempuran itu, mata mereka dipenuhi dengan keteran dan secercah harapan. Tuanku, sepertinya Anda telah unggul. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang dialami David semakin meningkat. Kultivasi sang pemakan jiwa terlalu dalam, energi iblisnya tampak tak habis-habisnya, dan pengalaman bertarungnya sangat lihai. Dia selalu bisa memanfaatkan kelemahan halus dalam gerakan David dan melancarkan serangan tanpa ampun. Selain itu, ilmu sihir iblisnya, yang mengandung serangan jiwa, menyebabkan gangguan dan pengurasan jiwa David secara terus-menerus. Yang lebih mengkhawatirkan adalah esensi iblis dari sang pemakan jiwa memiliki kualitas yang sangat tinggi, membawa karakteristik memangsa dan membusuk yang aneh, terus-menerus mengikis dan melemahkan kekuatan abadi David yang kacau, membuat konsumsinya jauh lebih besar daripada lawannya. Meskipun kekuatan keabadian kacau David kuat dan api sejati kacau miliknya mampu menekan sebagian energi iblis, perbedaan tingkat kultivasi mereka masih signifikan. Terdapat perbedaan mendasar antara puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi dan puncak peringkat ke-9 alam surgawi abadi. Selain itu, sang pemangsa jiwa bukanlah dewa abadi tingkat 9 biasa. Dia adalah iblis tua yang pernah berada di tingkat yang lebih tinggi. Penerapan kekuatannya dan pemahamannya tentang hukum jauh melampaui tingkat surga ke-10. Engah. Dalam kecerobohan sesaat, David terkena angin yin pengikis jiwa yang aneh di bahunya. Cahaya abadi pelindungnya hancur, dan bahunya langsung menghitam. Dagingnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat, dan kekuatan jiwa yang mengerikan langsung menyerbu lautan kesadarannya. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan abadi kacau dan api sejati kacau untuk memaksa keluar racun busuk dan menekan kekuatan jiwanya, tetapi gerakannya kembali goyah. Hahaha. Nak, tahukah kamu betapa kuatnya dirimu sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan kesempatan itu, dan melepaskan telapak tangan pemakan jiwa yang dahsyat yang dipenuhi dengan seluruh energi iblisnya. Bahkan sebelum sidik telapak tangan itu tiba, tekanan jiwa yang mengerikan telah mengguncang jiwa David dan membuatnya sulit bernapas. David menggertakkan giginya, memegang pedang pembunuh naga secara horizontal di depan dadanya, dan mencurahkan kekuatan abadi kekacauan tanpa ragu-ragu. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perisai pedang kekacauan yang sangat padat langsung terbentuk. Ledakan. Jejak telapak tangan itu menghantam pedang dan perisai dengan keras. Pedang dan perisai itu bergetar hebat, berderit karena tekanan, lalu dengan suara kerak, retakan pun muncul. David terpukul seolah terkena pukulan keras. Ia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, memuntahkan darah. Ia membentuk lengkungan tragis di udara dan akhirnya jatuh dengan keras ke reruntuhan ratusan meter jauhnya, menyebabkan debu mengepul ke langit. Dia berusaha keras untuk berdiri, tetapi merasa seolah-olah tulangnya akan retak, organ dalamnya bergeser, energi iblis mengalir deras melalui meridiannya, dan kekuatan abadi kacau miliknya menjadi lambat. Luka-lukanya sudah cukup parah. Kalah? David menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih tajam, tetapi dia harus mengakui sebuah fakta. Aku memang bukan tandingan iblis tua ini sekarang. Meskipun pihak lain belum pulih sepenuhnya. Sang pemangsa jiwa perlahan turun dari langit, melangkah ke reruntuhan, menatap David yang berantakan. Dua titik cahaya merah di matanya penuh dengan ejekan dan kekejaman. Bagaimana, anak muda? Apakah kau masih berpikir kau bisa membunuhku? Suara sang pemangsa jiwa terdengar mengejek layaknya seorang pemenang. Aku sangat tertarik dengan kesempatan dan warisanmu. Serahkan semuanya dengan patuh, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Melihat ini dari kejauhan, Hunsa dan yang lainnya akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bersorak gembira. Tuhan kita maha perkasa. Tuhan kita maha tak terkalahkan. Bunuh dia. Balas dendam atas kematian rekan-rekan kita. Kuras jiwanya. Murnikan rohnya. David perlahan berdiri, punggungnya tetap tegak meskipun penampilannya berantakan. Dia menatap dingin ke arah pemakan jiwa dan para iblis jiwa yang bersorak di kejauhan. Dia tidak merasakan takut, hanya niat membunuh yang sedingin es dan secercah semangat bertarung yang tak tergoyahkan. Setan tua, jangan terlalu senang dulu. Suara David serak karena luka-lukanya, tetapi tetap tegas. Aku, David, akan mengingat penghinaan ini. Ketika aku mencapai alam dewa abadi,
Aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjingmu. Bab 5834 tidak ada jalan keluar. Mencoba lari? Tepat ketika David mengaktifkan asal teratai api kekacauan, bersiap menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, suara dingin dan mengejek dari sang pemangsa. Jiwa, seperti angin dingin dari kedalaman dunia bawah, meledak langsung di kedalaman kesadarannya. David merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras dan runtuh, seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam es yang sangat kental dan berusia ribuan tahun. Api sejati kekacauan yang baru saja menyala dan fluktuasi spasial secara paksa ditekan dan dipadamkan oleh kekuatan jiwa tak terlihat dan hukum spasial yang jauh lebih luas dan mendominasi. Mencoba menggunakan teknik teleportasi spasial di depanku? Sama saja seperti mencoba mengajari ikan berenang. Sang pemakan jiwa tetap tak bergerak, tetapi perlahan menutup kelima jarinya sambil menghadap ruang yang terdistorsi tempat David berada. Penjara ruang, sangkar pemangsa jiwa. Krek krek krek. Berpusat di sekitar David, ruang dalam radius 100 kaki seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan raksasa tak terlihat, mengeluarkan suara berderak, seperti kaca pecah karena bebannya. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk dari kekuatan jiwa paling murni dan pecahan ruang, tiba-tiba muncul dari kehampaan, seketika mengikat David dan api sejati yang kacau di sekitarnya dengan erat. Wajah-wajah mengerikan penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di rantai-rantai itu, dengan panik melahap cahaya abadi dan jiwa pelindung David, mengeluarkan suara, mendesis, akibat erosi. Dengan baik. David mengerang. Dampak buruk dari teknik melarikan diri yang gagal dan efek mengikat serta korosif dari rantai tersebut memperparah lukanya, dan darah kembali mengalir dari mulutnya. Dia dengan panik menyalurkan kekuatan abadi yang kacau balau miliknya, mencoba memutus rantai-rantai itu, tetapi rantai-rantai itu sangat kuat dan terus menyerap kekuatannya, bahkan semakin mengencang. Bahkan ketika api sejati kekacauan membakarnya, itu hanya bisa membuat rantai-rantai itu bersinar sedikit merah, dan sulit untuk membakarnya hingga putus seketika. Kembali ke sini. Sang pemangsa jiwa mendengus dingin dan tiba-tiba menarik jari-jarinya yang terkatuk ke belakang. Memanggil. Seperti layang-layang yang ditarik oleh tali tak terlihat, Davy ditarik paksa keluar dari ruang sempit itu tanpa perlawanan apapun. Benda itu jatuh dengan keras ke tanah tidak jauh dari sang pemangsa jiwa, menyebabkan pecahan batu beterbangan dan debu mengepul kemana-mana. Batuk-batuk. Davy terbatuk hebat, dan darah terus menyembur dari mulutnya, menodai puing-puing di bawahnya. Dia berusaha untuk berdiri, tetapi rantai sangkar pemakan jiwa tetap terikat erat, terus-menerus mengikis kekuatan dan tekadnya, sehingga sulit baginya untuk berdiri sekalipun. Lari. Apa aku mengizinkanmu lari? Sang pemakan jiwa perlahan melangkah maju, menatap David yang berantakan. Ejekan dan kekejaman dalam dua lampu merah itu hampir meluap. Aku belum puas bersenang-senang, Junior. Sebelum dia selesai berbicara, sang pemakan jiwa mengangkat kaki kanannya, dan sisi gelap di kakinya menyala dengan api jiwa hijau yang menyeramkan. Dia menginjak punggung David dengan keras. Bang! Suara dentuman tumpul dan keras, disertai dengan suara tulang yang hancur berkeping-keping. Engah! David merasa seolah-olah dihantam palu raksasa. Seluruh tubuhnya hampir remuk ke tanah, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar di punggungnya. Tulang punggungnya tampak retak, organ dalamnya terguncang hebat, dan dia muntah darah bercampur serpihan organ dalamnya. Lalu pandangannya menjadi gelap. Ini cukup sulit? Sang pemangsa jiwa tampak agak terkejut dengan ketahanan fisik David, tetapi kemudian senyum kejamnya semakin dalam. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan sekuat ini. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan keras lagi. Bang! 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 Tendangan demi tendangan. Seperti menginjak semut yang tidak berarti. Sang pemangsa jiwa tidak hanya menginjak dengan kekuatan kasar. Setiap injakan mengandung energi iblis yang jahat yang mengikis jiwa dan merusak tubuh. Tubuh emas David yang tak terkalahkan telah lama hancur, dan kekuatan abadi kacau miliknya terkikis oleh rantai, sehingga sulit untuk bersirkulasi. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan kerusakan. Meskipun tubuh fisiknya telah ditempa oleh api sejati kekacauan berkali-kali, tubuh itu mulai runtuh dengan cepat ketika menghadapi serangan brutal dari iblis tua yang pernah melampaui level dewa abadi. Punggungnya robek, tulang-tulangnya berderit karena tekanan, organ dalamnya terasa seperti akan hancur, dan meridiannya penuh lubang akibat energi iblis yang menyerang. Gelombang rasa sakit yang menyiksa menyerang sarafnya, dan jiwanya terombang-ambing di ambang kehancuran di bawah cengkeraman roh-roh pendendam dan serangan suara-suara iblis. Penghinaan.
Sebuah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata David merah padam, giginya hampir hancur berkeping-keping, dan dia mengeluarkan geraman seperti binatang buas. Dia dengan panik mengaktifkan teratai api kekacauan di dalam dantiannya, berusaha melepaskan. Kekuatan terakhirnya untuk melawan. Api sejati kekacauan berjuang untuk membakar tubuhnya, mencoba menghanguskan rantai dan energi iblis yang menyerang. Pedang pembunuh naga berdengung di kejauhan, tetapi dia menekannya dengan indera ilahinya, mencegahnya secara otomatis melindungi tuannya dan mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Kau masih berani melawan? Merasakan perjuangan tak kenal lelah di dalam tubuh David dan panasnya api sejati kekacauan, mata sang pemangsa jiwa berkilat dengan ketidaksabaran dan keinginan. Teguh sampai akhir. Maka aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Dia berhenti menghentakkan kakinya dan malah mengulurkan tangan iblis, di mana pusaran hitam berputar dan memancarkan daya hisap yang mengerikan. Pusaran iblis ini secara khusus melahap esensi dan jiwa makhluk hidup. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi khas dari sang pemakan jiwa. Pusaran itu mengarah ke ubun-ubun David dan perlahan menekan ke bawah. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan datang, dan David merasakan kekuatan hidupnya, kekuatan abadi yang kacau, dan bahkan kesadaran jiwanya mulai mengalir tak terkendali menuju pusaran iblis. Seolah-olah akan dikuras dan dihisap hingga kering, akhirnya berubah menjadi cangkang kosong. Sudah berakhir, Junior. Aku akan menerima kesempatanmu. Suara sang pemangsa jiwa terdengar dingin dan tanpa ampun. Bayangan kematian, lebih jelas dari sebelumnya, sepenuhnya menyelimuti David. Kesadaran mulai kabur, kekuatan cepat menghilang, dan bahkan putaran teratai api kekacauan pun melambat. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Mati di tangan iblis tua ini? Tidak. Aku belum berdamai. Saya benar-benar menolak untuk menerima ini. Tepat ketika kesadaran David hampir tenggelam dan pusaran pemakan jiwa hampir menyentuh puncak kepalanya. Berhenti. Teriakan yang lantang dan megah, seperti guntur dari langit, tiba-tiba meledak di udara di atas reruntuhan berdarah ini. Bab 5835 urus-urusanmu sendiri. Pada saat yang sama, aura pedang yang menyala-nyala, semerah darah dan seolah mampu membakar langit, muncul seperti meteor dari luar angkasa, membawa ketajaman untuk merobek segalanya dan energi kebenaran untuk membersihkan semua kejahatan. Dengan kecepatan luar biasa, pedang itu turun dari langit, langsung menebas telapak tangan iblis yang ditekan oleh pemakan jiwa ke arah David. Bahkan sebelum energi pedang tiba, energi pedang yang sangat panas dan niat pedang yang agung menyebabkan energi iblis di sekitarnya bergejolak dan larut dengan dahsyat seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah, dan dia harus tiba-tiba menarik telapak tangan iblisnya. Kemudian dia menyerang dengan pukulan balik, mengirimkan segel iblis pemakan jiwa yang kuat untuk menghadapi energi pedang merah. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan segel iblis, melepaskan raungan yang memekakan telinga, dan badai energi kembali menyapu area tersebut. Namun kali ini, energi pedang merah tua jelas lebih unggul, menghancurkan sebagian besar segel iblis pemakan jiwa, dan energi pedang yang tersisa memaksa yang mulia pemakan jiwa untuk mundur setengah langkah. Sesosok berjubah pedang merah tua, tubuhnya berkobar dengan niat pedang seperti api yang mengamuk, memegang pedang panjang merah tua kuno, mendarat dengan mantap di antara David dan sang pemakan jiwa, melindungi David yang terluka parah di belakangnya, seolah-olah dewa api telah turun ke bumi. Tak lain dan tak bukan, dialah master pedang api surgawi, Ling Yan, yang telah kembali. Dia telah meninggalkan surga ke-10 dan mengembara di kehampaan, mencari petunjuk tentang fragmen lain dari api asal kekacauan. Namun, perasaan gelisah dan tarikan sebab akibat membuatnya secara tidak sadar memperhatikan arah 10 langit. Ia kebetulan merasakan fluktuasi pertempuran yang mengguncang bumi di markas sekte iblis 1000 jiwa, serta aura David yang familiar namun hampir musnah. Tanpa ragu-ragu, dia melesat menembus ruang angkasa dan kembali dengan kecepatan penuh. Saudara Taoist Chen, apa kabar? Ling yang tidak menoleh, tetapi indera ilahinya menyapu David dengan penuh kekhawatiran, merasakan luka parah dan kondisi kritisnya, dan amarahnya semakin memuncak. Ketika David melihat Ling Yan muncul, dia merasakan kelegaan yang tiba-tiba, diikuti oleh gelombang kegembiraan dan kepercayaan diri yang muncul dari situasi yang genting. Dengan kehadiran Master Pedang Api Surgawi di sini, iblis tua ini mungkin tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa logam di tenggorokannya, dan mendesiskan tawa dingin ke arah pemakan jiwa. Meskipun suaranya lemah, namun penuh dengan ejekan dan kebencian. Setan tua, kematianmu sudah tiba. Master Pedang Api Surgawi ada di sini, mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong.
Sang pemangsa jiwa menenangkan diri, dan dua cahaya merah dingin menyapu Ling Yan. Merasakan aura pihak lain, yang juga telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Dan yang niat pedangnya murni dan luas, matanya sedikit menyipit. Namun kemudian, senyum yang lebih mengejek muncul di bibirnya. Jadi kaulah orangnya. Suara sang pemangsa jiwa dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa? Bukannya menjaga alam rahasia api berkobar milikmu, kau malah datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain? Kau pikir kau bisa menyelamatkan seseorang dari cengkeramanku? Mendengar itu, ekspresi Ling Yan menjadi gelap, dan pedang panjang merah tua di tangannya berdengung. Niat pedangnya yang membara melambung ke langit. Iblis pemakan jiwa. Hentikan kesombonganmu. Aku dan sesama Taoist Chen memiliki sejarah. Dengan kehadiranku hari ini, kau tidak akan diizinkan untuk menyakitinya. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera mundur, atau jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku. Hahaha. Sang pemangsa jiwa sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu. Tidak ada ampun di bawah pedang? Kau. Jika kakak tertua dan kakak keduamu datang, aku akan lebih takut. Kau. Seorang lelaki tua tak berguna yang telah menjaga alam rahasia ini selama ribuan tahun dan yang kultivasinya hampir tidak berkembang sedikit pun, berani melontarkan omong kosong di depanku? Energi iblisnya kembali melonjak, dan tekanan jiwanya yang besar dan menakutkan dilepaskan tanpa ragu-ragu. Mengunci Ling Yan, karena kau bersikeras mencari kematian, maka hari ini, aku juga akan mengurusmu. Waktu yang tepat. Menyerap roh pedang dan esensi api milikmu, yang telah kau kembangkan selama bertahun-tahun, akan sangat bermanfaat bagi pemulihanku. David cukup terkejut dan tidak mengerti bagaimana sang pemakan jiwa mengetahui latar belakang Ling Yan, dan bahkan mengetahui bahwa Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api adalah sesama murid. Sepertinya sang pemakan jiwa ini tahu banyak hal. Tepat ketika ketegangan meningkat dan pertempuran besar tampaknya akan segera terjadi. Berdengung. Berdengung. Dua fluktuasi spasial yang sangat berbeda namun sama-sama syarat makna, masing-masing mengandung keagungan tertinggi dan pesona Taois yang luas, menyebar dari arah yang berbeda di atas medan perang hampir secara bersamaan. Segera setelah itu, dua sosok, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, tanpa melangkah langsung keluar dari kedalaman kehampaan dan turun ke tempat ini. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah megah yang tampak seperti ditenun dari magma merah gelap yang mengalir dan api iblis hitam. Wajahnya tampan namun menyeramkan, dengan tanda iblis berupa api yang menyala di antara alisnya. Mata merahnya tampak menyimpan tirani dan roh liar yang mampu membakar langit. Dia hanya berdiri di sana, dan hukum api di sekitarnya secara spontan aktif dan tunduk, memancarkan aura kehancuran dan dominasi yang membuat segala sesuatu gemetar. Itu tak lain adalah Raja Iblis Api berkobar, Li Jin. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah putih sederhana yang disulam dengan pola api dan awan keemasan yang samar. Wajahnya lembut dan tenang, dan matanya jernih dan dalam, seolah-olah mengandung cahaya dan kehangatan yang tak terbatas. Auranya tenang dan damai, namun membawa vitalitas tanpa batas yang memurnikan dan menyehatkan segala sesuatu. Seolah-olah dia adalah perwujudan, kehidupan, di dalam api. Dia tak lain adalah penguasa bintang roh api, Roh Api. Kedua penguasa api ini, yang sangat terkenal di seluruh alam semesta, ternyata muncul bersamaan, dan di reruntuhan sekte iblis yang terpencil ini. Saat melihat kedua orang itu muncul, ekspresi Ling Yan seketika menjadi sangat kompleks, campuran antara kejutan, kekaguman, dan ketegangan yang hampir tak terlihat. Dia segera menyarungkan pedangnya dan membungkuk hormat kepada kedua pria itu. Ling Yan memberi salam kepada kakak senior dan kakak senior kedua. Li Huomojun, Li Jin, hanya melirik Ling Yan dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat orang asing yang tidak penting. Suaranya dingin dan berwibawa, "Adik junior, ini bukan urusanmu, mundurlah." Beberapa kata sederhana ini mengandung nada perintah yang tak terbantahkan. Tubuh Ling Yan sedikit menegang, dan dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi di bawah tatapan Li Jin yang acuh tak acuh namun menekan, dia akhirnya menghela napas tak berdaya. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, tidak lagi menghalangi jalan David, tetapi dia juga tidak sepenuhnya pergi. Dewa Api Bintang Roh Api mengangguk sedikit kepada Ling Yan sebagai salam, lalu pandangannya tertuju pada David, yang terbaring terluka parah dan terikat oleh rantai pemakan jiwa. Terutama ketika dia merasakan aura samar namun sangat murni dari benih api kacau di dalam tubuhnya, secercah kejutan terlintas di matanya yang lembut. Saat Soul Devourer melihat kedua orang itu tiba-tiba datang, hatinya langsung ciut. Bab 5836 tak seorang pun peduli. Li Jin, Raja Iblis Api,
Akhirnya mengalihkan pandangannya dari Ling Yan ke David. Ketika indera ilahinya menyapu tubuh David, tatapan acuh tak acuhnya tiba-tiba berubah tajam seperti pisau, dan amarah serta niat membunuh yang mengerikan meletus. Api kekacauan? Suara Li Jin sedingin es, menatap tajam David. Nak, mengapa aura benih api kekacauan ada di dalam dirimu? Lagi pula, aura ini berasal dari sumber yang sama dengan pecahan api asal yang kutinggalkan di alam rahasia api berkobar. Katakan padaku. Apakah kau memasuki alam rahasia api berkobar dan menyerap api asal kekacauan di sana? Tekanan mengerikan dari Raja Iblis menekan David seperti gunung, membuat tubuhnya yang sudah terluka parah hampir hancur, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Melihat ini, hati Ling yang terasa sesak, dan dia segera melangkah maju, memaksakan diri untuk menjelaskan, "Kakak senior, tolong tenang. Masalah ini adalah kesalahan saya. Itu karena saya melihat bahwa dia memiliki kedekatan yang aneh dengan api dan membantu sekte pedang kita melawan malapetaka iblis. Saya mengizinkannya memasuki alam rahasia Li Huo untuk menyembuhkan diri dan menghindari bencana. Secara tak terduga, dia mampu menarik dan menyerap pecahan api asal kekacauan di inti alam rahasia. Dasar bajingan." Li Jin menyela dengan tajam, tatapannya menyapu Ling Yan seperti kilat. "Tahukah kau bahwa pecahan api asal kekacauan yang kudapatkan setelah mengalami hidup dan mati di masa mudaku, dan kutinggalkan di alam rahasia untuk menyehatkan daerah tersebut, menekan urat bumi, dan juga untuk membuktikan jalan kultivasiku. Beraninya kau membiarkan orang luar masuk tanpa izin, dan bahkan membiarkannya menyerap api sumber? Ling Yan, kau telah sangat mengecewakanku." Ling Yan menundukkan kepala, tidak berani membantah. Li Jin menatap David lagi, niat membunuh di matanya hampir terasa nyata. Beraninya seekor semut kecil di alam manusia abadi menyentuh milikku. Serahkan asal mula benih api kekacauan, dan mungkin aku akan mengampuni tubuhmu. Jika tidak, aku akan memastikan jiwamu dimusnahkan dan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya, cakar berapi yang menyala dengan api iblis hitam pekat yang tampaknya mampu mencengkeram bintang, dan hendak meraih David, berniat untuk membelahnya di tempat dan mengambil benih api kekacauan. Li Jin, berhenti. Saat itu juga, Huo Ling, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia melangkah maju, menghalangi antara Li Jin dan David. Api putih lembut membubung di sekelilingnya, sangat kontras dengan api iblis hitam pekat milik Li Jin, namun sama luas dan tak terbatasnya. Meskipun orang ini menyerap pecahan api asal, kemampuannya untuk menyalakan dan memurnikan benih api kekacauan juga merupakan keberuntungan. Api asal kekacauan pada dasarnya tidak memiliki pemilik, ditakdirkan untuk diperoleh oleh orang yang memiliki takdir yang tepat. Karena Anda telah meninggalkannya di alam rahasia tanpa menetapkan batasan apapun yang mencegah pewarisannya, Anda secara diam-diam telah menyetujui keberadaan kesempatan ini. Merebut dengan kekerasan bukanlah cara kami, kata Huo Ling dengan tenang, namun dengan kebenaran yang tak terbantahkan dalam suaranya. Li Jin mengerutkan kening, secercah ketidaksabaran dan kemarahan terpancar di mata merahnya. "Roh api. Kau melawanku lagi? Bocah ini menyerap pecahan api asalku. Sudah sepatutnya aku merebut kembali apa yang menjadi milikku. Apa maksudmu dengan penyitaan paksa? Minggir dari jalanku sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika aku mengabaikan persahabatan kita. Ikatan antara sesama murid?" Huo Ling menggelengkan kepalanya sedikit, secercah kekecewaan terpancar di matanya. "Li Jin, kau hanya peduli pada jalan iblismu dan caramu yang otoriter. Pernahkah kau benar-benar peduli pada ikatan antar sesama murid? Anak ini memiliki benih api kekacauan, dan mungkin ditakdirkan untuk mengikuti jalan api kekacauan yang dicari oleh sang guru. Kau rela menghancurkan kesempatan seperti itu demi kepentinganmu sendiri. Bagaimana aku bisa berdiam diri saja? HMPH. Orang-orang dengan prinsip berbeda tidak bisa bekerja sama. Karena itu, mari kita lihat siapa yang benar-benar berintegritas. Mari kita lihat apakah, setelah bertahun-tahun, teknik roh api abadi, milikmu masih mampu menahan seni iblis api membara, milikku." Kemarahan Li Jin semakin memuncak, dan kobaran api iblis membubung di sekelilingnya. Penguasa bintang roh api juga menghela napas, tubuhnya diselimuti api suci putih yang menyala-nyala. Karena itu memang demikian, maka biarlah. Tempat ini tidak cocok untuk bertarung, agar tidak membahayakan makhluk hidup di alam ini. Li Jin, apakah kau berani menemaniku ke area api tak berujung untuk bertanding? Apa yang perlu ditakutkan? Ayo pergi, kata Li Jin dengan menantang.
Keduanya saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan melesat menembus ruang angkasa, berubah menjadi dua aliran api yang menyilaukan, satu hitam dan satu putih, yang langsung menghilang ke dalam celah kehampaan. Hanya aura Taois berelemen api yang menakutkan dan masih membayangi, yang mengganggu. Hukum langit dan bumi, yang membuktikan kedatangan kedua makhluk tertinggi tersebut. Mereka benar-benar berjuang sampai ke dunia lain? Mereka benar-benar meninggalkan kekacauan ini. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Soul Devourer awalnya terkejut, lalu wajahnya menunjukkan senyum yang sangat gembira dan penuh kebanggaan. Dua variabel dan ancaman terbesar itu langsung meninggalkan ranah ini. Seolah-olah surga sedang membantunya. Ia perlahan menoleh dan kembali menatap David, yang terikat rantai, terluka parah dan hampir mati, dengan jejak kebingungan dan keheranan masih terpancar di wajahnya. Ejekan dan kekejaman dalam dua lampu merah itu hampir meluap. Ceka. Nak, apa kau lihat itu? Suara sang pemangsa jiwa dipenuhi dengan rasa senang atas penderitaan orang lain dan kesombongan seorang pemenang. Bahkan Raja Iblis Api ingin membunuhmu untuk mendapatkan api, dan Raja Bintang Roh Api hanya menggunakanmu sebagai alasan untuk melawan kakak seniornya. Sekarang mereka sudah kabur. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Tatapannya kemudian menyapu Ling Yan, sang ahli pedang api surgawi, yang berdiri diam di samping dengan ekspresi tidak senang. Tuan Pedang Api Surgawi, kakak tertuamu telah berpesan agar kau tidak ikut campur urusan orang lain, dan saudara keduamu juga telah melarikan diri. Sekarang, apakah kau masih ingin ikut campur? Nada bicara sang pemangsa jiwa penuh dengan provokasi. Ling Yan menggenggam pedang panjang berwarna merah tua itu erat-erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman tersebut. Dia melirik David yang terluka parah dan sekarat, lalu teringat perintah dingin dan kejam dari kakak tertuanya, Li Jin, serta tatapan halus di mata adik keduanya, Huo Ling, sebelum dia pergi, yang meninggalkannya dengan perasaan tergoda dan perasaan pahit. Akhirnya, di bawah tatapan menekan sang pemangsa jiwa, Ling Yan perlahan melepaskan cengkeramannya pada pedang, perjuangan di matanya berubah menjadi desahan panjang dan rasa tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah David dengan sangat pelan, hampir tak terlihat. Kemudian, dia berhenti menatap David dan sang pemakan jiwa. Sosoknya berubah menjadi cahaya pedang merah tua, melesat ke langit, dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Dia juga pergi. Harapan terakhir telah sirna sepenuhnya. Bab 5837 Terobosan menuju keabadian surgawi. David berbaring di tanah, merasakan energi kehidupan terus terkuras dari tubuhnya. Dia menatap wajah sang pemangsa jiwa yang semakin dekat, ganas, penuh kesombongan dan niat membunuh, dan mendengarkan sorakan yang lebih histeris dari iblis jiwa dan yang lainnya di kejauhan. Hatinya terasa dingin. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Aku belum berdamai. Putus asa. Amarah. Segala macam emosi, seperti api beracun yang paling dahsyat, membakar dan berbenturan hebat di dalam hatinya. Apakah dia masih menyimpan kartu truf lainnya? Pedang pembunuh naga? Teratai api kekacauan? Tidak, menghadapi sang pemakan jiwa, yang kini hampir pulih sepenuhnya dan kekuatannya tak terukur, ini tampaknya tidak cukup. Tidak. Ada satu hal lagi. Ada kekuatan lain yang hampir ia lupakan, namun selalu bersembunyi jauh di dalam garis keturunannya, sebuah kekuatan yang terkait erat dengan kekuatan abadi yang kacau, garis keturunan naga sejati. Kekuatan itu berasal dari kekuatan naga tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya. Di surga ke-6 dan surga ke-9, kekuatan ini menyelamatkannya dari bahaya beberapa kali, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah mencapai surga ke-10, mungkin karena peningkatan kultivasinya atau daya tarik benih api kekacauan, kekuatan ini tetap terpendam, dan dia jarang sekali berinisiatif untuk mengaktifkannya. Pada saat ini, didorong oleh ancaman kematian yang ekstrim dan amarah membara, serta dalam situasi putus asa di mana kekuatan abadi kekacauan dan benih api kekacauan ditekan hingga batasnya, garis keturunan naga sejati yang telah lama tertidur tampaknya merasakan panggilan dan kemauan tak tergoyahkan dari tuannya, dan tiba-tiba terbangun. Mengaum. Raungan naga yang megah, seolah berasal dari hutan belantara kuno dan melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, meledak dari bagian terdalam jiwa David tanpa peringatan. Raungan naga ini tidak berasal dari tenggorokan, melainkan bergema langsung dalam hukum langit dan bumi serta dalam jiwa semua makhluk hidup. Segera setelah itu, ledakan berpusat pada David, kekuatan darah dan ki yang tak terlukiskan dan menakutkan, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi serta menekan keabadian.
bercampur dengan aura kekacauan paling murni dan kekuatan naga yang samar namun agung, tiba-tiba meletus. Rantai pemakan jiwa yang melilit tubuhnya dan tak dapat dibakar bahkan oleh api sejati kekacauan pun hancur, remuk, dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit akibat hantaman energi darah yang tiba-tiba dan dahsyat ini, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Di bawah pengaruh darah dan ki yang mengandung vitalitas tak terbatas dan kekuatan penciptaan ini, luka-luka mengerikan David mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tulang yang patah disambung kembali, organ dalam yang hancur diregenerasi, daging dan darah yang membusuk terlepas, dan kulit baru bersinar dengan kilau samar seperti giok dan bayangan sisik naga. Yang lebih mengejutkan lagi, bagian yang menjadi penyempitan di dalam tubuhnya, yang sudah berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi dan sangat kokoh, diam-diam mengembangkan retakan pertamanya, seperti cangkang telur, di bawah dampak kekuatan yang berasal dari tingkat terdalam sumber kehidupan. Retakan? Suara retakan samar bergema di dantian, meridian, dan bahkan di kedalaman jiwa David. Lalu datang yang kedua, yang ketiga sangat padat. Di luar, dunia berubah warna. Di atas markas sekte iblis 10.000 jiwa, awan iblis tebal yang tak pernah menghilang itu secara paksa disebar oleh kekuatan tak terlihat. Sebaliknya, awan 7 warna yang membawa keberuntungan bergulir dan berkumpul. Di tengah awan yang penuh berkah, bayangan naga samar-samar terlihat, dan suara-suara Taoisme bergema. Energi spiritual yang tak terbatas dan murni dari langit dan bumi, seolah dipanggil, dengan panik berkumpul dari segala arah menuju lokasi David, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar. Alam surgawi. Dia akan segera menembus ke alam abadi surgawi. Terlebih lagi, dalam keadaan yang sangat genting itulah garis keturunan naga sejati digunakan sebagai panduan untuk menerobos secara paksa. Apa? Senyum puas di wajah sang pemangsa jiwa langsung membeku, berubah menjadi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia merasakannya. Tekanan garis darah yang mengerikan itu tiba-tiba meletus dari tubuh David, membuat jiwanya gemetar. Dan fenomena luar biasa serta gelombang spiritual yang mereka picu. Ini jelas merupakan terobosan menuju alam dewa abadi, dan pertanda yang sangat langka dan mendalam yang telah memicu perayaan dari langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas sudah mencapai batas kemampuannya. Bagaimana mungkin dia bisa menembus batas tersebut pada titik ini? Dan aura garis keturunan ini sangat menakutkan. Bahkan iblis tua ini, yang telah melahap makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, merasakan sedikit kecemasan dari tingkat kehidupan itu sendiri. Hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia menerobos. Sang pemangsa jiwa bereaksi seketika, niat membunuhnya melonjak hingga puncaknya. Dia tidak lagi menahan diri atau bercanda. Tiba-tiba dia membentuk segel tangan, dan energi iblis serta kekuatan jiwanya meledak tanpa ragu, melepaskan salah satu jurus pembunuh terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Penguburan surga yang melahap jiwa. Sebuah lubang iblis raksasa berwarna hitam pekat, yang tampaknya mampu menelan seluruh dunia, muncul di atas kepalanya, memancarkan daya hisap yang mengerikan dan aura maut yang mengancam untuk sepenuhnya menelan dan memusnahkan David, yang sedang mengalami terobosan kritis dan tidak dapat bergerak. Namun, tepat ketika gua iblis yang gelap gulita itu hendak turun. Mengaum. David tiba-tiba membuka matanya. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan telah berubah menjadi 2 pupil vertikal berwarna emas yang menyala dengan kobaran api yang kacau. Dingin, agung, dan memandang rendah dunia, seperti naga ilahi yang melayang di langit, menatap semut-semut di tanah. Aura mengerikan, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menyembur dari tubuhnya seperti naga purba yang tertidur dan tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Itu bukan lagi sekadar kekuatan manusia abadi, melainkan kekuatan makhluk abadi surgawi, yang membawa jejak otoritas hukum langit dan bumi, kekuatan seekor naga raksasa, dan asal mula kekacauan. Dia berhasil. Di ambang hidup dan mati, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengaktifkan garis keturunan naga sejati, dengan paksa menerobos penghalang para dewa abadi, dan melangkah ke tingkat kehidupan baru, tingkat pertama alam dewa abadi. Meskipun dia baru saja memasuki peringkat pertama dewa abadi, kekuatan transformatif, kendali awal atas hukum langit dan bumi, dan fondasi mengerikan yang dibawa oleh kombinasi garis darah naga sejati dan benih api kekacauan langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat berhadapan dengan gua iblis surga pemakaman pemakan jiwa yang melahapnya, David bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan dan mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, 3 kekuatan tertinggi yaitu kekuatan abadi kekacauan, api sejati kekacauan, dan ki darah naga sejati menyatu dan terkondensasi sempurna menjadi satu titik.
Lalu, dia melayangkan pukulan ke gua iblis yang gelap gulita hingga menutupi langit. Chaos, Dragon Flame Break. Aura berbentuk kepalan tangan, bercampur dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tampaknya terdiri. Dari bayangan naga mini dan rune api yang tak terhitung jumlahnya, meraung keluar. Kemanapun energi tinju itu lewat, ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, dan hukum-hukum alam pun mundur. Gua iblis pemakan jiwa, yang konon mampu mengubur langit dan bumi, menjadi rapuh seperti kertas di hadapan energi tinju yang mengandung kekuatan tertinggi penghancuran dan penciptaan. Gua itu meledak dan musnah. Momentum tinju itu tetap tak berkurang, menghantam dengan keras ke arah sang pemangsa jiwa, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan tidak siap.